Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Nurhani, WSA 2037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai boolean, if else, switch, while loop, for loop, break or continue, dan yang terakhir ada array. Sebelumnya di sini kan website yang saya gunakan itu menggunakan bahasa Inggris. Jika ada kesulitan bisa translate dengan klik kanan, yaitu akan muncul dalam bentuk bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada boolean. Boolean merupakan suatu tipe data yang memiliki dua nilai, satu dari dua nilai. Misalkan ya atau tidak, yes or no, atau on or off, atau yang terakhir bisa true and false atau benar atau salah. Untuk masuk ke contohnya sendiri, misalkan integer x memiliki nilai 10, sedangkan integer y memiliki nilai 9. Di sini console.readline x lebih dari 9. X itu kan 10 lebih dari 9, maka hasil yang dimunculkan yaitu true. Apabila tanda lebih darinya diganti jadi kurang dari, jika di-run maka nilainya false karena 10 lebih dari 9, bukan 10 kurang dari 9. If else digunakan saat kondisi kita akan melakukan tindakan yang berbeda untuk suatu keputusan yang berbeda. Contohnya ada variabel time dengan tipe data integer bernilai 20. Jika time kurang dari 18, maka akan muncul pernyataan good day. Jika salah, maka akan muncul pernyataan good evening. 20 kan lebih dari 18, maka yang akan muncul nilai pernyataan good evening. Jadi yang good day ini bernilai true, yang good evening ini bernilai false. Ada switch dapat digunakan sebagai pernyataan untuk memilih salah satu blok yang akan dieksekusi. Di sini misalkan ada tipe variabel die dengan tipe data integer. Ada case 1 yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Di sini kita milih day ke-4, maka yang akan muncul otomatis Tuesday. Tapi jika kita milih day ke-7, maka yang akan muncul nanti adalah Sunday, karena urutannya sini case-nya tuh ke-7, berarti yang muncul tuh Sunday. Selanjutnya ada while loop. While loop ini merupakan dapat dieksekusi blok kode sama kondisi tertentu tercapai. While loop ini bisa digunakan jika selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Contohnya di sini ada variabel i dengan tipe data 0 ketika while i kurang dari 5. Console readline i increment, jadi nilai yang kurang dari 5 sampai 0, batasnya tuh 0, batas awalnya 0, batas akhirnya 5. Jadi nilai yang kurang dari 5 yaitu 0, 1, 2, 3, 4.
Kenapa 5 enggak? Karena di sini tandanya kurang dari, kan kurang dari sama dengan. Selanjutnya ada penggunaan dual. Sama seperti tadi, jika ada variabel i dengan tipe data integer bernilai 0, do console write line i increment i kurang dari 5, maka akan muncul 0, 1, 2, 3, 4. Cuman bedanya tuh kalau penggunaan do varian while developer ini akan mengakses blok kode satu kali sebelum memeriksa apakah kondisinya benar, kemudian akan mengulangi loop kalau kondisinya benar. Jadi loop ini akan memeriksa apakah kondisinya ini benar dan akan mengulanginya. Perulangan for sebenarnya penggunaannya sama seperti dual. Di sini misalkan statement 1 itu dieksekusi sekali sebelum eksekusi kode blok kode. Pernyataan 2 itu mendefinisikan kondisi, pernyataan 3 itu dieksekusi setelah blok kode dieksekusi. Contohnya di sini ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, i increment. Di sini ingin menampilkan variabel i itu kan bernilai dari 0 sampai kurang dari 5 dan bernilai tambah. Jadi ada 0 tambah 1, 1 tambah 2, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, 4, dan bernilai kurang dari 5. Selain itu ada contoh jika menggunakan tipe data string. Misalkan, di sini kan ada loop for each, ada juga loop for each loop atau loop for each, yaitu yang digunakan secara eksklusif untuk mengulang elemen dalam array. Contohnya di sini kan ada tipe variabel char dengan tipe data string. Di sini ada Volvo, BMW, Ford sama Mazda. Ini tuh string i in car. Jadi kalau misalkan ada console write line i, maka yang muncul itu yang ini, yang di dalam data yang ada di dalam variabel car. Ada break or continue. Break itu digunakan untuk memberhentikan perulangan. Misalkan di sini kan ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i increment jika i equal 4, berhenti. Berarti ini kan perintah awalnya tuh mengurutkan 0 sampai kurang dari 10 bernilai tambah. Jadi mulangnya tuh tambah kayak 0, 1, 2, 3 gitu. Tapi berhenti di urutan keempat. Urutan keempat kalau dimulai dari 0 kan sampai 3. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang muncul 0, 1, 2, 3, 4, 4-nya nggak ikut karena ini tuh bukan keempat, bukan sampai nomor 4, tapi sampai urutan keempat. Seperti itu. Untuk yang continue
itu pernyataan kontinu digunakan untuk memecah satu iterasi dalam loop jika kondisi tertentu terjadi dan berlangsung dengan iterasi berikutnya dalam loop. Contohnya seperti ini kan, for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i increment. If i equal 4, continue, berarti equal 4-nya itu nggak digunakan, jadi masih continue, masih berlanjut ke pernyataan yang pertama yang integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i increment. Jadi ini masih 0, masih kurang dari 10, tidak ada stopnya, maksudnya tidak bisa stop di ini gitu. Array itu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel alih-alih mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Untuk mendeklarasikan array, tentukan tipe data variabel dengan tanda kurung siku. Di dalam kurung siku itu nanti akan dituliskan indeks. Contohnya tuh seperti ini. Di sini kan ada variabel char dengan tipe chars dengan tipe data string yang berisikan data Volvo, BMW, Ford, dan Mazda. Console readline chars dengan indeks 0. Kalau di perulangan itu dimulai dari 0, jadi 0, 1, 2, 3, otomatis yang muncul di indeks ke 0 ini ada Volvo. Kalau misalkan kita tulis 4, itu tulisannya kayak gini karena data di dalam variabel char ini cuman sampai 3, indeks ke 3. Kalau misalkan kita tulis 3, maka yang akan muncul itu adalah Mazda karena indeks ketiga dari data ini tuh Mazda. Itu selanjutnya ada juga mengubah elemen array. Di sini kan aslinya elemen array dengan indeks 0 itu kan default, tapi di sini ada keterangan kalau chars 0 itu oval, jadi kalau di run hasilnya oval. Terus untuk selanjutnya itu ada panjang array. Misalkan di sini kan ada tipe data ada variabel chars, tipe data string, data elemen datanya itu ada Volvo, BMW, Ford, sama Mazda. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau misalkan panjang indeks itu dimulai dari 0, tapi kalau panjang elemen itu dimulai dari panjang array itu dimulai dari 1. Nah, di sini kan panjangnya ada 1, 2, 3, 4. Menggunakan perintah console.writeLine chars.length itu hasilnya 4 karena di sini ada panjangnya 4. Kalau di sini ditambahkan oval, maka hasilnya adalah 5 karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Panjang arraynya itu 5 dengan indeks 4. Selanjutnya ada loop melalui array. Nah, di sini kita ada variabel char dengan tipe data string, data elemen datanya itu ada Volvo, BMW, Ford, sama Mazda. Jika integer i sama dengan 0, i kurang dari chars length atau panjang arraynya, i increment, maka chars indeks i adalah
Volvo, BMW, Ford, sama Mazda. Kalau di sini ditulis itu maka yang muncul itu BMW. Ini ada 4 karena di sini ada tulisan I kurang dari Cars Lane itu kan ada 4, jadi ini ditulisnya 4. Diulang sebanyak 4 kali. Terus yang kedua itu selanjutnya menurut saya ada log forage. Log forage ini digunakan secara eksekutif untuk membuang elemen dalam array. Contohnya di sini ada string card Volvo, BMW, Ford, Mazda, forage string I in car. String I itu kan ini, I itu car itu sama dengan I itu sama dengan car. Jadi yang kalau kita tulisnya I, maka yang muncul untuk car di sini jadi in car, di dalam car. Selanjutnya tuh ada mengurutkan array. Contohnya kayak di sini kan ada tipe data, ada variable cars, tipe data string, elemen datanya itu ada Volvo, BMW, Ford, sama Mazda. Array build search sort car. Nah, forage string I in car. Ini tuh untuk menampilkan tipe data I dari ini. Di sini diurutkan dari BMW, Ford, Mazda, dan Volvo. Diurutkan dari sesuai dengan objek. Dari ini kan nggak urut Volvo, BMW, dan Ford, Mazda. Itu diurutkan dari alfabet dari paling awal itu kan B, F, N, sama F. Berlaku juga untuk yang menggunakan tipe data integer seperti integer main number 5, 1, 8, 9, array sort main number research integer I in main number. Jadi munculnya diurutkan, ini kan 5, 1, 8, 9 kan diurut jadi 1, 5, 8, 9. Selanjutnya itu ada sistem link namespace. Itu adalah metode array yang digunakan seperti min, max, dan sum dapat ditemukan di sistem ini. Nah, di sini tuh kan ada variable main number dengan data integer, elemennya itu di 5, 1, 8, 9. Nah, di sini ada console writeline main number max itu nilai maksimal dari array ini. Nilai maksimal dari 5, 1, 8, 9 itu 9. Nilai paling tingginya kan 9. Nah, nilai minimumnya itu 1 atau nilai paling kecil. Dan nilai jumlahnya itu 8 tambah 9 tambah 5 tambah 1 itu hasilnya 23. Kita seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.